capek lah hidup gak usah nipu-nipu ntar. Iya maksudnya Ya. kalau ketahuan malu. Ya, malu-malunya. Itu ada ganjaran juga di negara hukum. Iya. Karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Kita itu hidup di dunia cuma satu kali. Allah sudah mentakhirkan karakter yang kita punya. Jadi makanya kita jadi manusia, karakternya jangan berubah-ubah. Jadi kadang karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Ya, kita tuh hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Perkembangan terbaru mengenai Ruben Onsu dan Sarwanda kembali menjadi sorotan publik. Perdebatan soal isu kesehatan, hak asuh anak, hingga saling menyampaikan klarifikasi terus memancing beragam respons netizen. Kali ini muncul penjelasan baru dari berbagai pihak yang membuat polemik semakin ramai diperbincangkan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nyata, bukan di dunia perfilman. Perfilman itu cuma part pekerjaan. Jadi kalau lu bagaimana, ini jadi lu bagaimana. Gua bagaimana, gue jadi gua bagaimana. Kita nggak perlu acting. Jadi kalau aku baca itu, aku lihat, aku baca ada video-video yang bersiuran. Karena aku tahu, karena orang ini nggak waras. HIV. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya begitu ya, gue kagak ngerti. Nah, lu gede kan sekarang? Ngerasain lu bayar rumah sendiri kali ya? Udah capek? Mana gue? Capek ya? Baru 6 bulan capek? Baru, kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. 6 bulan capek, gimana sih ceritanya? Bukan terpancing, karena boleh kan sekali-sekali aku juga obrolin di sini ya. Ngomong ini tuh lah, tinggal aku dia aja lagi live gimana itu mencontohkan ke anak gue gitu. Diomongin malah dibilang cemburu. Lah maksud gue lu mau pergi boleh, tapi tinggal kasih tahu ke gue itu doang. Kenapa jadi meledak? Lu mau pergi boleh, tapi lu kasih tahu gue, kan begitu. Orang tuanya yang harus dikasih tahu, lah gue masih hidup. Gimana sih? Bingung gue. Dulu nggak begitu ya kan? Ya dulu, kan sekarang udah cerai bu. Gimana sih? Bisa dicas nggak tuh pikirannya? Pakai power bank. Lu pada pegel tuh nonton di tempat podcast. Ya. Lagi mana gue 11 tahun ngomongin nyambung nggak? Ngomong apa? Arahnya kemana lagi? Ya itu. Tadi ngomongin tentang hotel. Harus gue naruh anak-anak gue di hotel 1 bulan di Ritz-Carlton Pacific Place, 3 kamar, basis selingkuh. Tanya tentang rincian, mana kan kartu kredit itu kan ada selalu bagi 2. Maksud gue ini buat pegangan gue kalau suatu saat nanti ketika anak gue itu nyalahin gue, ketika anak gue itu ini gue minimal gue enggak kok ayah ada ikut bantu gitu. Lu cuma tulisan begitu doang ya, ditanya rincian bahasa IP itu mana ini gimana ya Allah, nah aktif kita. Dari sekian banyak tuduhan, ini yang paling kejam dan sadis. Rupanya si Wen ini memang niat banget untuk menghancurkan dan membunuh karakter si RO ini, guys. Ke atas pikir aku, RO dituduh kena penyakit HIV. Sungguh kejam sekali si Wen ini ternyata ya, guys. Ada habis-habisnya ya. Sudah dibilang 3 huruf ya, selengki ya, terus dibilang penyakitan. Sekarang dengan tuduhan lagi 11 tahun pernikahan menderita katanya. Anjir, menderita itu tas branded semua dalam wardrobe itu.
Oh, kalau yang setahu aku orang menderita itu ya nggak dikasih makan, ya, duit dibatesin, ya, terus pergi mau keluar negeri jalan-jalan nggak boleh, ya, di rumah tuh cuma jadi babu. Nah itu baru menderita tuh. Jadi kalau orang kubu sebelah nih aneh-aneh aja loh, bahasamu menderita. Buka biji mata lu lebar-lebar itu ya, dalam wardrobe-nya itu ori semua apa KW gitu loh. Itu aja sih kuncinya. Kok bilangnya menderita gitu loh 11 tahun pernikahan itu, astaga. Betul. Nih untuk pendukung-pendukungnya si orang sebelah ya, Sarwena dengerin. Kalau yang namanya kena penyakit HI-PONG itu, ya HI-PONG itu ketahuannya itu kalau tidak ada gejala itu ketahuannya itu 5 sampai 15 tahun ya. Sementara junjungan lo tuh nikah sama si Ruben ya itu udah 11 tahun. Dan otomatis kalau dia terjangkit berarti junjungan lo juga terjangkit. Kalau si Ruben diperiksa, junjungan lo juga harus diperiksa dan juga kedua anak-anaknya. Paham lo? Jadi kalau lo memfitnah orang pakai otak gitu loh ya, lihat data gitu loh, baca searching Google, jangan cuma bisanya nengok kebencian orang aja gitu loh. Tapi kau belajar otak kau pakai ya, benci boleh tapi tolol jangan ya. Sama kayak eda-eda yang teriak-teriak itu ya, bilang-bilangin anak orang anak pungut ya. Kenapa sakit kau? Makanya sakit kau, makanya kau yang kena HI-PONG. Tahu kau? Oh, yang katanya Wenda bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya buktinya CCTV yang merah darah yang katanya kok Eros Lengki. Iya. Aduh Wenda. Lu mah semua lu dikeluarin sebegitunya, ngeluarin bukti yang menurut aku banyak jenggalnya demi korban tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Iya. Ini ya Allah, tapi dah asa aneh gitunya. Cenah selingkuh itu 2017 tapi nah dikeluarkan CCTV na 2024. Eta aneh. Cek kubu sebelah cenah RO selingkuh, cek si SW nya ngomong RO selingkuh, terus aya deui ngomong cenah SW anu selingkuh. Sebenarnya teh mana anu selingkuh teh? Sabenerna mah anu beneran selingkuh mah si Jule anu selingkuh mah si Jule, eta mah geus bener si Jule anu selingkuh. Nah, kita bahas lagi nih, Mbak SW. Kenapa tuh Mbak SW kok ada CCTV-nya itu di-up di medsos sih? Jenengan, ya Allah. Lah, ini pertengkaran itu akhirnya kita melihat Mbak SW. Kita melihat betapa panjenengan itu egois. Betapa sang Mas Ruben itu hanya mengiyakan yo wes barang ngoko. Seperti itu loh Mbak SW. Ini sebenarnya sampai ingin membuktikan apa toh? Membuktikan mantan suamimu itu tidak bertanggung jawab, atau ingin membuktikan kebenaran adanya perselingkuhan, atau bagaimana? Kalau bahasa tentang jenengan mengatakan Ruben ini selingkuh ngene-ngene terus saking jengkel wong lanang pada dituduh selingkuh mungkin karena kecemburuan sih. Iya wes aku percaya wes kan begitu toh Mbak SW. Lah apa maneh pendukungmu para mak-mak yang berumah tangga apa maneh ya cemburuan. Podo koyo aku lek karo bojoku ya cemburuan. Bojoku ngono iki parfume rada beda titik ora pamit mbek aku mah budale parfume gawe iki kok mulih rada kok ambune ngene kan beda toh parfume mesti menguap pisan. Ngono ya tak tuduh sing ora-ora koyoan Mbak. Itu bukti tanda cinta Mbak. Wong lanang ki lek di cemburoni risih Mbak. Ngono ki. Jadi ini bojoku lek di cemburoni ki risih. Tapi cemburu itu tanda cinta lho bahasa jane. Ngono yo ngono tapi kan yo Mas Ruben kuwi mang suarane kan yo wis mengiyakan wis wis bahasane ki lek wong Kediri kuwi ya babahno wis. Tak iyani apa wae wis tuduhanmu wis penting kowe meneng. Nah intine kan yo ngono to Mbak. Wong adil ki yo padha-padha itu. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada bagian ini, berbagai netizen menyampaikan tanggapan mengenai polemik rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Pembahasan berisi beragam opini mengenai komunikasi selama pernikahan, persoalan keluarga, hingga munculnya tuduhan perselingkuhan dan isu kesehatan yang ramai dibicarakan di media sosial. Beberapa netizen mempertanyakan dasar berbagai tuduhan tersebut dan menilai bahwa setiap klaim seharusnya disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada pula yang menyoroti pernyataan mengenai kondisi rumah tangga selama 11 tahun, serta mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Di akhir pembahasan, netizen juga mengomentari berbagai bukti yang mulai bermunculan di ruang publik dan menilai bahwa perselisihan ini semakin terbuka sehingga memicu perdebatan yang semakin luas. Lanjut. Nonongnya batukku. Ya wis ngene Mbak yo. Ya Allah CCTV ini Mbak, ora sama upload ngono to Mbak. Wong kuwi ngono menjadi rahasia pribadi, rahasia intern keluarga panjenengan walaupun sekarang bukan lagi keluarga. Ngono lho Mbak. Ya Allah. Yuk mari. Membaca klarifikasinya ya di akunnya sebelah itu ya, panjang kali lebar. Dia klarifikasinya itu tidak ada menyatakan bahwa dirinya itu bersalah
ya. Jadi selalu memojokkan si Bang Ruben ya. Seharusnya lu Sarwenda, lu sadar ya, sadar hidup lu tuh udah mau hancur. Percayalah sama dia. Kalau lu semakin sombong ya, mengikutin hawa nafsu fans lu dan keluarga lu yang si apa namanya biawak itu ya, hidup lu nggak akan lama ya, percaya sama gue ya. Sekarang lu bahas masalah anak-anak, nah lu yang bawa anak-anak setan ya, orang lain mah nggak ada ikut bawa anak-anak, dan ingat orang lain nggak ada yang menghujat, malah kami itu sebagai netizen ya sayang sama anaknya karena itu anaknya Ruben ya. Kalau bukan karena Ruben nggak ada anak mereka berdua itu. Sadar kau ya Wenda ya, ingat kau, jangan merasa jadi putri tersakitin deh kau ya. Kami udah muak pula, udah muak. Tahu kau udah muak. Ya. Dan ada fans lo yang ngata-ngatain anak kalian yang kalian adopsi, dibilang anak pungut ya. Itu fans lo yang paling baik itu, ya. Sebenarnya kamu nggak ada keberatan kalau anak-anak sama ayahnya gitu? Aku nggak ada keberatan, cuman kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan lah, beberapa hal kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bareng sama anak-anak gimana. Oke, stop. Jadi Bang Densu kan nanyain tentang keberatan atau tidaknya buat anak-anak ketemu sama Ruben, tapi kok tiba-tiba ngomongin tentang isu kesehatan. Lanjut, ini klarifikasi dan pemaparan bukti dari pihak Ruben ya. Dipertanyakan setelah selesai tayang podcast saya dengan Densu, tapi kami akan selalu hadir dengan bukti. Dan bukti ini bukan kami buat karena ini masalahnya jadi melebar ya. Bukan karena setelah tayang Densu ada chattingan yang kemudian terekspos dan kami buru-buru untuk membuktikan bahwa kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Tidak. Jadi ini adalah satu hal yang sudah lama kami persiapkan, melihat bahwa ini adalah salah satu isu yang selalu disampaikan oleh pihak S terkait dengan masalah kesehatan ya. Jadi sebenarnya bukti ini mau kami gunakan untuk proses mediasi, untuk proses persidangan, dan tidak kami ingin tunjukkan kepada masyarakat. Tapi karena ini demi kepentingan dan nama baik klien kami, mau tidak mau bukti itu akan kami sampaikan lebih awal dari apa yang seharusnya. Oke, stop dulu. Jadi tadi Bang Minolasi ngomongnya sebenarnya bukti ini nggak mau dipublish, tapi karena Sarwenda sudah ngomong di podcastnya Bang Densu duluan, dan akhirnya Bang Densu nanyain tentang isu kesehatan ini tentang apa sih gitu ke Bang Minola, ya akhirnya harus dipublish juga. Jadi kita sidang mediasi itu tanggal 15 Juli. Ya, dari diskusi-diskusi kami dengan klien kami itu, maka atas inisiatif dan etikat baik dari klien kami, dan juga tentu atas masukan dari kami sebagai kuasa hukum, maka pada tanggal 25 Juli ya, tanggal 25 Juli Ruben sudah melakukan tes kesehatan. Meskipun Ruben sebenarnya merasa, kenapa saya harus diperlakukan seperti ini, kenapa saya harus membuktikan saya, sementara dia tidak pernah membuktikan apakah dia juga sehat dan hal-hal lainnya. Tapi saya bilang udah, ya ini persoalan. Jadi ini adalah bukti ya, bukti surat keterangan ya dari lembaga yang cukup dapat dipercaya kredibilitasnya. Di sini ada nama pasiennya. Stop. Bener ya, Bapak Ruben Samuel Onsu. Ya, bukan nama orang lain, tapi nama Ruben Samuel Onsu. Dan tanggal pemeriksaannya itu adalah ini ada ya, tanggal 25 ya, nanti saya tunjukkan ya sebentar. Nah ini ya, tanggal 25. Betul, tanggal 25, betul. 25/07/2026. Oke, lanjut. Dan pemeriksaan itu khusus untuk seperti apa yang diributkan akhir-akhir ini, yaitu mengenai masalah 3 huruf itu ya. Dan hasilnya adalah non reaktif ya, artinya negatif ya. Jadi kalau memang misalnya artinya itu isunya itu bukan sekarang tapi dulu misalnya, maka ini akan menjadi pertanyaan yang melebar. Kenapa kalau memang dulu dia tidak terkontaminasi atau tidak terkena penyakit itu 3 huruf itu, kenapa anak-anak juga sehat-sehat saja? Tapi kalau sekarang misalnya seperti itu, ini adalah hasil lab yang terbaru ya, yang harusnya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan ini bukan hasil AI ya, khawatirnya AI dianggap itu pura-pura. Maka di sini kami juga akan sertakan bukti foto pada waktu dilakukan pemeriksaan ya. Oke, stop dulu. Ini pertanyaan Mimin ya. Kenapa sampai harus mengeluarkan statement AI atau bukan? Emang sesulit itu ya? Maksudnya seriwah itu ya dugaannya, tuduhannya gitu. Sampai harus sehati-hati itu untuk cek darah aja, ada videonya, ada fotonya gitu. Lanjut tapi. Ya. Ada videonya kalau nggak salah, saya izin ya, ini bukan untuk mencemarkan nama baik siapapun, bukan untuk apapun, tapi ini dengan etikat baik untuk membuktikan dan klarifikasi bahwa klien kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Jadi ini ada proses pengambilan ya. Buset, ini tuh untuk mengeluarkan satu bukti aja tuh harus berhati-hati. Kalau ini bisa jadi ini akan ada tuduhan AI. Jadi pihak Ruben kayaknya tuh harus sangat berhati-hati ya.
Lanjut. Bahwa saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu. Sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dikonsumsi itu adalah obat itu kecuali dari S sendiri. Ya, dan obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adiknya S. Ini yang beli obatnya semua yang dikonsumsi Ruben katanya adiknya Sarwenda. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu Ruben sudah pernah bilang, yang dia bilang 11 tahun terus dia sertai reaksi dia. Terus dia bilang ke Bang Minola katanya, kira-kira untuk mediasi hak asuh anak nantinya ini yang selanjutnya akan ada masalah apa lagi ya yang dibahas ya. Nah ini ada satu lagi nih tentang yang masalah kesehatan. Sebenarnya mau kemana sih tujuan isu kesehatan ini dibawa? Makmin akan bahas dari sisi Sarwendah dan Ruben via Bang Minola ya. Sekarang dari sisi Sarwendah dulu. Kenapa dia munculin isu kesehatan ini? Membatasi akses ke anak. Dengan melempar isu bahwa Ruben memiliki penyakit menular yang berbahaya, 3 huruf ini, Sarwendah memiliki alasan moral dan medis untuk membatasi interaksi Ruben dengan anak-anak mereka. Ini terlihat dari pernyataannya yang menginginkan adanya perhatian khusus saat anak-anak bersama ayahnya. Terus yang kedua juga membangun opini publik, menempatkan dirinya sebagai ibu yang protektif demi melindungi anak-anak dari resiko kesehatan. Nah sekarang kita bahas dari untuk Ruben dan pengacaranya ya Bang Minola ya. Kenapa video klarifikasi ini dibuat? Ya ini sudah jelas sih sebenarnya. Ya, lagi-lagi tentang mematahkan bukti tuduhan Sarwendah secara absolut. Tuduhannya Sarwendah itu tanpa bukti dilawan dengan data medis. Cek lab. Pembuktian medis. Pengacara menunjukkan hasil tes lab Prodia tertanggal 25 Juli 2026 atas nama Ruben Samuel Onsu. Hasil tes anti HIV tersebut secara gamblang menyatakan non-reaktif berarti negatif. Ya, Bang Minola ini sebenarnya juga pengen membersihkan nama baik Bang Ruben. Jadi Bang Minola menyatakan bahwa tes darah pada tanggal 25 Juli tersebut adalah inisiatif. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada bagian terakhir, netizen kembali memberikan berbagai pendapat mengenai perkembangan perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Mayoritas pembahasan menyoroti pentingnya bukti dalam setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik. Selain itu, banyak komentar yang menilai bahwa perhatian utama seharusnya tetap diarahkan pada kepentingan dan kenyamanan anak-anak di tengah proses yang sedang berlangsung. Sejumlah netizen juga mengingatkan bahwa jejak digital dan berbagai pernyataan yang pernah disampaikan di masa lalu dapat memengaruhi penilaian masyarakat. Di penghujung video, muncul ajakan agar kedua belah pihak mengedepankan komunikasi yang baik serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, sehingga polemik berkepanjangan di ruang publik dapat segera berakhir. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.